Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghamara saffata ibadihi bilata'ifil taqsisi qawlan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'a ghilla min sudurihim fa asbahu fid dunya asdiqa'a wa a'wana wa fil akhirati rufaqa wa akhillana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yawma zihami bihi tunjina wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana sayyidana Muhammadin qurratu a'yunina asy-syafi'il musyaffa'i yawman yahsabullahu lana a'malana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih mampu merasakan nikmat-nikmat itu. Kita masih merasakan hembusan nafas kita. Kita masih merasakan detak jantung yang ada di dalam diri kita, sehingga kita seharusnya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkatnya lah kita masih bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan dan selalu usaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat seiring salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit ilmu, yaitu mengenai peran agama Islam dalam kehidupan umat muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Agama Islam sendiri sangat berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan umat muslim. Allah menuntun setiap umat Islam untuk selalu membenarkan, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini kita lakukan agar setiap aspek dalam kehidupan kita untuk selalu bertakwa dan terjalin hubungan yang indah dengan sesama maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat di atas, kita sebagai manusia harus selalu mengevaluasi antara prestasi dan kekurangan setiap individu, baik dalam beribadah, beransil, maupun bermuamalat. Kita sebagai umat muslim memang sepatutnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Tidak hanya memperhatikan perintah Allah, syariatnya maupun batasannya, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang dapat memberikan manfaat, kebaikan untuk diri kita, dan apa yang bisa membuat diri kita celaka. Hidup di dunia ini memang tidaklah luput dari ujian dan tantangan. Namun, jika kita menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan kita, maka seharusnya kita harus bersungguh-sungguh, bermujahadah, memperbanyak amal yang dapat membuat kita berbahagia di sana, yaitu akhirat. Tidak lupa, kita juga harus menyingkirkan penghalang atau dosa-dosa yang dapat menyulitkan kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berkuasa atas segala ciptaannya, bukan hanya manusia saja. Bahkan seperti gunung juga akan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat di atas, perumpamaan sebuah gunung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan sebuah pedoman yang juga berisi tentang peringatan dan larangan. Maka seandainya diturunkan kepada gunung itu akan terpecah belah dan hancur karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya hati manusia yang sekeras batu, yang sekeras gunung, juga akan lebur jika memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan hal ini juga sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan ingatlah
pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau, Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat di atas, Al-Quran menerangkan dengan jelas, dengan lafaz-lafaznya yang jelas dan maknanya yang terang, sehingga Allah mengulang perkara-perkara besar di dalamnya. Hal ini bisa terjadi karena memang dibutuhkan hati, biasa dilalui di setiap waktu, terulang di setiap saat, dan ditampilkan dengan lafaz dan dalil yang berbeda-beda agar menancap di hati manusia, sehingga membuahkan kebaikan yang banyak, tergantung sejauh mana hal itu menancap di hati para manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggabung dalam lafaz yang sedikit lagi jelas makna-makna yang banyak, sehingga lafaznya seperti kaidah dan asas. Oleh karena Al-Quran menerangkan segala sesuatu, maka dia merupakan hujjah Allah terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan pahala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, kehidupan manusia juga akan lebih baik, seperti menjadi lebih tentram dan baik hatinya, akalnya menjadi sempurna karena menyelami makna-maknanya, amalnya dan akhlaknya mulia, mendapatkan rezeki yang luas, mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan karomah atau kemuliaan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peran agama Islam di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat muslim itu sangat penting adanya. Karena apa? Karena di dalam agama Islam kita semua dituntun, kita diberikan petunjuk melalui Al-Quran dan hadis mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu berusaha untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang menjalani hidup ini selalu dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga kehidupan yang kita jalani mendapatkan keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari diri Al-Fakir sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.